rumah. Nah, kalau sekarang Kak Valen mau tanya nih, adik-adik apa kabarnya? Baik, luar biasa. Wah, puji Tuhan ya. Pagi ini kita dalam keadaan sehat dan semangat. Untuk itu, untuk meresponi segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikirannya. Kita sambil angkat lagu pujian Bagi Yesus Kuserahkan. Tuhan untuk setiap penyertaan dan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, pimpin dan berkati adik-adik sekolah minggu sehingga dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik sekolah minggu boleh memuji dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Tiur, tahu nggak sih kalau kita mau ikut Tuhan nggak boleh ikut-ikutan loh Kak? Tahu dong Kak Valen, kita mau ikut Tuhan itu bukan karena mama, papa, adik, dan kakak, tapi karena cinta kan Kak? Sama seperti lagu sekolah minggu kita yang satu ini. Ikut Yesus bukan ikut-ikutan. Adik-adik boleh bangkit berdiri, ikuti gerakan maskotnya ya. Bukan ikut-ikutan, bukan karena papa
Yolanda akan membawakan ayat hafalan untuk kelas kecil yang belum sekolah dan yang sudah sekolah. Ikuti gerakan kakak ya. Coba semuanya bangkit berdiri. Ayat hafalannya dimulai dari alamat, isi alamat. Yuk, Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5 ayat 10. Nah, video ayat hafalannya jangan lupa dikirimkan ke Facebook grup di sekolah minggu paling lama hari Rabu. Dah. Adik-adik di rumah, kita kedatangan calon guru sekolah minggu baru loh. Ayo kita kenalan dulu. Salam adik-adik, perkenalkan nama kakak Karina. Adik-adik boleh memanggil Karina, kakak dari WEK Palmera Baru. Selamat berkenalan. Terima kasih Karina, selamat melayani. Adik-adik di rumah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap yang terbaik sambil kita angkat lagu pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika hari ini kami masih boleh beribadah. Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa yang memberkati kami, supaya kami semua anak-anak Tuhan boleh mengikuti firman Tuhan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi nih. Nah, minggu lalu firman Tuhan tentang bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Nah, untuk minggu ini kakak akan melanjutkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Yesus diolok-olok oleh para serdadu dan para pengawal. Nats firman Tuhan minggu ini terambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Boleh dibuka Alkitabnya. Baik, kalau sudah dapat boleh diberi tanda. Semuanya sekarang fokus mendengarkan Kak Isna bercerita. Tema kita minggu ini adalah mahkota duri dan hinaan kepada Yesus. Adik-adik, Yesus sangat menderita. Dia dihina, bajunya dilepaskan oleh para serdadu dan pengawal. Dilepaskan dan dipasangkan pula jubah berwarna ungu. Mereka juga menghina Yesus dengan memakaikan mahkota duri, juga memberikan sebuah bulu. Bulu itu dapat digambarkan sebuah tongkat adik-adik. Adik-adik, jubah ungu, lalu mahkota duri, dan bulu itu diberikan kepada Yesus untuk menghina Yesus. Adik-adik tahu nggak ya? Dulu jubah ungu, mahkota, dan tongkat itu biasanya digunakan oleh seorang raja. Tetapi mereka memberikan mahkota duri dan jubah ungu yang lusuh juga sebatang bulu kepada Yesus. Mereka menghina Yesus yang katanya seorang raja. Bahkan mereka berseru, "Salam, hormat, hai engkau raja orang Yahudi." Wah, betapa menyedihkannya hinaan itu. Yesus diejek, dihina,
bahkan diludahi. Tetapi Yesus tidak membalas mereka. Yesus tidak membenci mereka. Betapa menderitanya Yesus hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi apa Yesus membenci mereka? Oh, tidak. Yesus tidak membenci mereka. Malah Yesus mengampuni kesalahan mereka. Wah, seperti Yesus, apa adik-adik pernah merasakan diejek atau dijauhi teman atau dibully? Jika pernah, sebagai anak-anak Tuhan, apa ya yang harus adik-adik lakukan? Nah, sebagai anak Tuhan, tentu adik-adik harus mengikuti Yesus. Apalagi jika yang dilakukan teman dan orang-orang di sekitar itu sudah keterlaluan. Nah, adik-adik harus bercerita kepada orang yang tepat. Kalau di sekolah, adik-adik bisa bercerita kepada guru. Nah, atau adik-adik juga bisa bercerita kepada orang tua kita. Sebagai anak-anak Tuhan juga, adik-adik tentu harus mencontoh Yesus yang mau mengampuni dan memaafkan kesalahan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Anak-anak Tuhan juga harus menjadi anak-anak yang memiliki kasih, yang mau menjadi contoh yang baik. Jangan menjadi contoh yang tidak baik. Jika ada yang mengejek, adik-adik jangan membalas mengejek. Lihat Yesus. Yesus yang diejek tidak membalas mereka. Nah, adik-adik juga harus mencontoh bagaimana Yesus mau mengampuni para pengawal itu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, adik-adik tahu kan kita ini semuanya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu memiliki rupa dan gambar seperti Tuhan. Kalau begitu, kalau kita mengejek teman kita atau sesama kita, sama saja kita sedang mengejek Tuhan. Wah, itu perbuatan yang tidak terpuji. Tentu Tuhan tidak senang. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan minggu ini, kita boleh belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Bagaimana Yesus sudah menderita demi menebus dosa-dosa kita semua. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan harus mentaati perintah Tuhan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Nah, adik-adik, kita boleh tutup firman Tuhan, semuanya boleh lipat tangan dan tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat firman hari ini kami boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengampuni sesama kami di dalam keseharian kami, di mana kami kadang diejek, terkadang kami dijauhi teman. Tetapi Bapa, kami mau belajar dari Tuhan Yesus yang begitu sabar dan mau mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang sudah berbuat jahat kepadamu. Terima kasih juga Bapa, Engkau boleh menyelamatkan kami dan rela menderita demi menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami anak-anak Tuhan untuk boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami Bapa buat segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sama seperti cerita firman Tuhan tadi, kita tidak boleh ya menghina ataupun memperlakukan buruk orang lain. Karena kalau kita mengejek atau menghina orang lain, itu tandanya sama saja kita menghina Tuhan Yesus. Tidak baik ya. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah, siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop ya. Sambil kita angkat lagu pujian, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan
sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bapa yang baik, kiranya kami semua anak-anak Tuhan boleh mengikuti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Engkaulah yang selalu memberkati adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, juga orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Tuhanlah yang selalu memberikan kesehatan dan berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama putra-Mu. Ibadah sekolah minggu sudah selesai. Jangan lupa ikuti terus ibadah sekolah minggu online di minggu berikutnya. Mintakan Mama dan Papa untuk membawakan persembahan ke gereja ya. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.